Ada orang yang pintar tapi tidak memiliki sopan santun, atau sebaliknya, dia memiliki sopan santun tapi banyak tidak mengerti. Kali ini kita akan membahas seputar pembahasan yang mendalam tentang pertanyaan yang klasik, apakah adab dulu atau ilmu dulu? Kita bahas adab atau ilmu. Nah, yang pertama, ketika misalkan ada orang yang mengutamakan tentang adab, maka sebenarnya ilmu itu adalah sifatnya netral. Contoh seperti pisau, maka pisau itu ketika digunakan oleh orang untuk mencelakakan, maka pisaunya akan menjadi celaka. Lalu ketika itu pisau digunakan untuk hal yang bermanfaat, maka pisau itu akan menjadi bermanfaat. Maka sifat ilmu itu adalah netral. Maka ketika orang itu memiliki adab, inilah yang menjadi pembeda. Karena ketika orang memiliki adab, maka dia mengerti kapan harus ngomong, kapan harus diam, dan kapan mungkin dia maju dan mengalah. Itulah perbedaan orang yang memiliki adab. Bahkan dia mengerti mana batasannya yang harus ia lakukan, sehingga ilmunya berguna dan tidak merugikan orang lain. Nah, pernah nggak ketika mungkin boleh jadi kita ketemu dengan orang yang pintar tapi omongannya nyakitin. Dia pintar tapi nipu orang, dia pintar tapi ngomongnya ngegas, ngomongnya tanpa adab. Maka inilah contoh bagaimana mungkin ilmu dia miliki tapi tidak memiliki adabnya. Akhirnya ilmunya bukan menjadi mulia, tapi ilmunya membuat orang lain jadi malas belajar, membuat orang lain jadi nggak mau dekat, bahkan itu ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, itulah contoh bagaimana orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab. Maka adab yang bagus ini menarik perhatian. Seperti misalkan gurunya, lalu seorang guru itu melihat anak-anaknya untuk belajar. Dan ada orang yang sombong merasa pintar dengan ilmunya, dan ada orang yang beradab dia senantiasa pengen belajar. Maka seorang guru cenderung dia akan senang mengajari orang yang beradab, bahkan para ulama pun bagaimana mengutamakan tentang adab sebelum ilmu. Salah satunya adalah Imam Malik, oleh ibundanya dipesankan bahwa kau harus belajar adab sebelum ilmu. Jadi bukan isi otak dulu, tapi bagaimana diajarkan bersikap. Nah, inilah bagaimana orang yang mengutamakan adab sebelum ilmu. Dan juga ketika ternyata kita lihat budaya di pesantren contohnya. Nah, kebanyakan ini bagaimana mengajarkan adab, akhlak yang seharusnya ini menjadi budaya yang sangat baik. Contohnya adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada orang tua, dan itu adalah bagaimana untuk mengajarkan ilmu dan sebelumnya itu diajarkan adab. Maka mungkin orang yang beradab ini dia sadar bahwa dia tidak tahu segalanya, dia juga kurang mungkin ilmu, maka dia menyadarinya dan dia pengen belajar. Sehingga timbullah yang namanya rendah hati, timbullah tidak sombong, dan dia menghormati orang yang lebih tua, dan tidak menyakiti orang atau tidak meremehkan orang yang lebih muda daripada dirinya. Maka adab ini adalah proses daripada belajar, proses daripada untuk mendapatkan ilmu, sehingga dia menjadikan ilmu yang didapatkannya berkah, dia tenang karena memiliki hati yang bersih, bukan hanya tentang permisi, bukan hanya tentang sopan santun, tapi adabnya tentang mentalitas yang ia bangun menjadi sikap dan kepribadiannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau dengan ilmu dulu? Nah, sebenarnya ada juga orang yang menemukan adab, orang yang menjadi beradab itu lewat dia mendapatkan ilmu. Nah, salah satu contohnya adalah ilmu itu sebagai gerbang masuk menuju adab. Jadi karena dia belajar, karena dia mencari tahu, maka dia menuju kepada bagaimana pembelajaran adab. Nah, inilah sebenarnya ada yang seperti itu. Seperti halnya ketika itu mungkin dia belajar psikologi. Oh, ternyata dalam psikologi ada ilmu trauma, ada luka batin, luka masa lalu. Maka ketika dia terus mempelajarinya, oh ternyata manusia itu
bisa aja ada orang yang sensitif, ada aja yang baper, bahkan mungkin ada yang meninggalkan luka dalam dirinya di masa itu. Maka ketika dia terus menemukan ilmunya, maka ada orang yang menuju kepada adab sehingga dia lebih menahan lisannya, dia lebih menjaga sikapnya supaya tidak menyakiti orang lain. Dia ternyata menemukan adab dari proses belajar atau mencari ilmu. Atau ilmu tentang misalkan filsafat, ilmu tentang perbedaan pendapat. Dia tahu bahwa ada pendapat orang lain, buat tahu adalah kebenaran yang mungkin harus didiskusikan, ya. Pendapat orang lain juga ada yang benar, bukan hanya tentang dirinya. Dia terus belajar bagaimana cara berpikir orang, bagaimana pemikiran mendasar, mendalam. Dia terus pelajari, maka dia pun menjadi beradab sehingga dia ngomong pun tidak merasa benar sendiri, dia menghargai pendapat orang lain, dan itu prosesnya ternyata dia dari belajar menuntut ilmu. Bahkan ada yang ketika itu bagaimana dia mendapatkan ilmu, lalu berikutnya adalah dia menjadi orang yang beradab, dan ini tokoh terkenal di masanya adalah ketika itu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ketika itu bagaimana mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Beliau mendapatkan hidayah setelah bagaimana mendapatkan ilmu Al-Quran, setelah bagaimana kemuliaan Islam, dan dia pelajari, dan dia bersaksi untuk masuk ke dalam Islam dengan wasilah dia mendapatkan ilmu. Nah, maka dalam ilmu pun sebenarnya nanti ada etika ilmu, mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan, dan termasuk bagaimana mungkin boleh jadi ilmu ini nggak boleh melanggar etika dalam keilmuannya, seperti mungkin ilmu kedokteran, lalu ilmu pintar yang dia milikinya untuk membodohi orang lain, untuk korupsi, maka itu ilmu yang tidak beradab, ilmu yang menjauhkan dari kebahagiaan dirinya, bukan untuk memuliakan dirinya, malah ternyata mungkin menghancurkan dirinya sendiri. Maka kalau ditanya, hari ini kita memilih ilmu dulu atau adab dulu sebelum ilmu, maka kita semua punya pendapat. Nah, kalau mungkin saya sendiri memilih bagaimana adab sebelum ilmu. Nah, kenapa alasannya? Yang pertama, kenapa memilih adab dulu? Karena tadi, adab ini menjadi penentu daripada ilmu. Ketika misalkan dia memiliki ilmu, dan dia ternyata memiliki adab, maka ilmunya akan menjadi terarah, akan menjadi mulia. Tapi ketika misalkan dia belum memiliki adab, tapi sudah memiliki ilmu, misalkan tentang ilmu ekonomi, ilmu segala macam yang dia miliki, lalu ternyata ada yang kasus korupsi, ada yang kasus A, B, C, dan D. Bukan mereka nggak berilmu, mereka berilmu, tapi mungkin boleh jadi tidak tahu adabnya. Lalu yang kedua alasannya, ternyata ketika kita mengutamakan adab dulu, maka ini lebih cepat untuk mendapatkan ilmu. Seperti tadi contohnya, dia sudah mengosongkan hatinya untuk belajar, dia tidak sombong, dia rendah hati, aku pengen belajar. Dia beradab dalam belajarnya, maka biasanya lebih cepat untuk mendapatkan ilmu. Dan mungkin terlebih lagi, ini pun dibawa ke dalam berbagai kegiatan ya, seperti misalkan dalam dunia kerja. Nah, adalah seorang bos atau misalkan seorang pemilik perusahaan, maka dia melihat apakah orang yang berilmu atau beradab. Maka ketika dilihat ada orang yang berilmu, tapi dia nggak bisa bekerja sama, dia ternyata sombong, dia malah merusak perusahaannya, bahkan mungkin menipu perusahaannya, maka dia tidak akan diterima di perusahaannya. Yang dia terima adalah di orang yang beradab, mungkin ilmunya kurang, dia bisa pelajari, dia berikan pelajaran, dia bisa di training supaya bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa memajukan perusahaannya. Lalu yang ketiga, alasannya kenapa adab dulu, karena adab orang ini menjadi bertumbuh. Jadi karena dia beradab, dia akan tumbuh terus, ilmu bisa dicari. Jadi dia ikut pelatihan, dia dikasih ilmu-ilmu yang baru, maka dia akan terus bertumbuh karena bagaimana ini orang memiliki adab. Dan yang terakhir alasannya, maka orang yang beradab ini dia akan tetap menjadi manusia, artinya dia akan menjadi orang yang peduli, dia orang yang memiliki hati. Sehingga tidak celaka dengan ilmunya, tapi dia tetap peduli dengan lingkungannya, tetap peduli dengan apa yang diamanahkannya. Lalu bagaimana idealnya? Tentu bagaimana kita belajar adab, dan tentu diseimbangkan dengan ilmunya sehingga menjadi orang yang bermanfaat dan juga beradab. Maka silahkan Ayah Bunda bisa berpendapat tentang adab sebelum ilmu, dan boleh ditulis di kolom komentar, bisa di like, share, dan subscribe, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah.
Bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.